Gunung ini dianggap sakral oleh masyarakat Jawa. Konon Prabu Brawijaya V atau Raja terakhir Majapahit memilih moksa di Lau dan dipercaya menjadi penjaga gaib gunung ini dengan sebutan Eyang Lau. Hal inilah yang dialami oleh 15 pendaki asal Jakarta saat mendaki Gunung Lau tepat di hari Jumat Kliwon. Mereka mengalami berbagai peristiwa di luar batas nalar, hingga membuat 2 pendaki nyaris meregang nyawa. Turun aja sampai selamat dah, yang apapun yang gue alamin mungkin ya. Gue bodo amat bang, mungkin nih di cerita gue mau dihujat lagi. Gue cuman pengen lurusin cerita yang Bang Nardi cerita ya. Karena dia nggak tahu yang kejadian di belakang tuh kayak gimana. Bener tuh. Ini versi gue bang, di belakang gue kayak gini. Dengan 2 porter yang gue alamin kayak gini bang, di track gue. Lalu, ada apa sebenarnya yang terjadi dalam pendakian Gunung Lau di Jumat Kliwon kala itu? Itu bang, ada dokumentasinya bang. Bener-bener yang gue papah ya. Gue gendong, gue berani tenaga gue nyisa bang. Abis lepas keril mungkin ya. Jadi yang enteng banget bang. Gue gendong dulu tuh, gue sempet kan. Sampai di pos ojek, dari ojek langsung dibawa ke base camp. Gue kan masih ketinggalan tuh ya di pos ojek itu ya. Istirahat lah bareng sama Aldi. Akhirnya gue ketemu. Gue minta langsung sama Aldi. John, kenapa ini lama banget ini, jam berapa John? Parah John. Jadi ini pendakian bersama Bang Onge ya. Kurang lebihnya kalau kita hitung itu mungkin ada 15 orang yang diketuai seperti biasa, dibagi 3 regu tim, Bang Iwel, gue sendiri, dan ada Bang Nardi ya, tim belakang sapu bersih kayak biasa. Ini mendaki ini di malam Jumat Kliwon bang. Jumat Kliwon? Jumat Kliwon, jalan kita dari Jakarta malam Bang ya. Nyampe base camp itu kita di jam 9 pagi seperti biasa, base camp Lau Barokah yang kita pakai ya. Di situ kita packing sebelum pendakian, kita cek-cekin lagi lah, ada yang mau mandi kita persilakan dulu ya, karena kan orang beda-beda bawahnya. Kita briefing lagi matang-matang, dipimpin doa dengan Kang Emil sebagai ketua pendakian di sini ya. Oke lah, kita jalan lah nih dari Candi Ketek itu setengah 11 pagi ya. Sampailah di pos 1 Mbah Branti ini, habis zuhur itu belum ada apa-apa bang, masih yang normal aja, masih yang Bang Nardi masih sempet ngonten tuh yang di candi-candi itu, yang di kolam-kolam itu, yang konon katanya kan ada cerita di balik kenapa itu dibuat dan ada kejadian sejarahnya bang. Iya. Tentang yang candi-candi itu yang di atas tangga itu, karena di situ juga ada apa ya, tempat buat berdoa agama Hindu ya, Hindu atau Buddha di situ kan. Gue nggak tahu bang apa ya, karena emang apes ada atau emang ada apa ya dengan diri gue ya. Atau mungkin ada garis keturunan dari keluarga lu. Gue nggak ngerti bang kalau itu bang. Cuman almarhum bokap kan emang ngelarang gue kalau mendaki itu nggak pernah boleh ke Gunung Salak. Oke. Gue nggak pernah boleh nginjek Gunung Salak. Sampai sekarang dari awal gue ngedaki 2017 ya, gue bener-bener nggak pernah nginjekin kaki gue di bawah Gunung Salak bang. Karena gue takut, karena kan orang tua juga udah nggak ada ya. Gue nggak tahu kenapa. Nggak boleh pak, kan udah nggak bisa nanya sekarang bang. Kenapa gue dibolehin di situ? Nah, berarti di Gunung Lau ini nggak ada larangan nih dari orang tua lu, almarhum? Kalau larangan nggak ada ya bang ya. Kalau buat mendaki gunung manapun, kata beliau, asal jangan satu ke Gunung Salak. Oh, Di situ makanya kata dia. sampai saat ini belum pernah ke Salak. Belum pernah ke Salak gue bang. Nah, yang bikin gue anehnya, gue selalu dapet teror yang bisa dibilang mencekam, bukan gue yang ngalamin bang ya. Di Gunung Lau ini bang, dengan kejadian pertama, kedua, ketiga, sampai gue bilang itu gue sempet kapok dan gak mau balik ke gunung ini lagi bang. Tapi balik lagi ke awal, tuntutan pekerjaan. Oh iya. Iya gak sih? Harus profesional dong. Di situ harus profesional satu. Gue lanjut lagi ke cerita. Perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2 ini, ada salah satu tempat yang mungkin bisa gue bilang ini cukup bikin gue ke-trigger bang. Karena ada 2 kali peristiwa yang gue alamin bang di tempat ini. Jadi gambarannya ini bang, di sebelah kiri kalau kita naik ya, ini ada police line, garis polisi ya. Oke. Ada garis polisi.
Nah di sini Bang Nardi sempet bikin video wawancara gitu Bang sedikit sama gue. Yang dimana kan gue pernah podcast di Besok Pagi juga. Di situ gue pernah ngalamin Bang sama tamu yang gue bawa Bang. Tamu yang gue bawa itu ngelihat anak kecil hitam. Wah, itu naik turun pohon Bang sama gelayutan di garis polisi. Sekarang kita pikir gini Bang. Garis polisi itu kan kayak cuman tali seutas doang ya Bang. Seutas tali doang. Kalau kita pikir secara logika emang horor itu nggak pernah masuk Bang di akal logika ya. Tapi yang kita ngalaminya sendiri pasti banyak banget yang bilang kita halusinasi, pendongeng handal, dihujat-hujat kayak gitu Bang. Sedangkan gue di sini ngerasain emang tok bukan gue doang. Ini pertengahan menuju ke pos 2. Kira-kira dari sini menuju ke pos 2 itu memakan waktu berapa menit? 30 menit Bang di sini. Setengah jam ya menuju ke pos 2. Dan tekstur treknya pun masih sama. Tanah merah diiringin ranting sama masih licin lah. Kalau hujan gini kita trekin. Nah Bang Aldi, waktu cerita itu kan juga menceritakan tempat kejadian ini. Dan tempat ini juga di polis lain. Nah ini Bang yang gue bilang. Iya. Cuman di sini adanya Bang. Dari sana. Dari pohon turun. Mana ini nih? Oke. Nah waktu itu terus ngikut sampai bawah. Gue pas dari sini udah rolling. Udah fisik udah kegoyang mungkin Bang ya. Jadinya gue kena juga ya. Gue bilang Ken, rolling Ken, gue paling depan. Gue mending gue jalan Bang daripada gue yang paling belakang. iya benar. Karena udah capek juga mungkin fisik ya. Di situ udah kegejor gue. Dan waktu itu juga bukan lu doang nih. Semua Bang, 7 orang itu. 7. Tante juga yang ikut. Oke. Wah tempatnya juga lumayan. Nah kenapa sih di polis lain nih? Nah ini ada satu tragedi Bang di sini. Mungkin gue nggak bisa jelasin ya, takut dibilang foto atau kayak gimana dah. Intinya di sini ada kejadian makanya ini di kayak gini. Nah nggak lama dari pas Bang Nardi wawancara gue di situ Bang. Hawa yang gue rasain tadinya enjoy, fun, dan ada beberapa temen lah dari pendakian bersama ini mungkin ngerasain apa yang gue rasain ya. Di situ gue skip, nggak lama jalan beberapa meter itu hujan turun Bang. Wah, hujan dengan guyur di jam 1 siang lah. Itu udah Nah, gue bilang lah nih ke tim yang gue bawa ini ya, di 5 orang ini mungkin bisa dipersiapkan jas hujannya ya. Kemungkinan ini bakalan lama Bang di situ hujannya. Oke. Yang gue bilang kayak gitu ternyata bener-bener kejadian Bang. Gue nyesel juga ngomong kayak gitu ya. Hujan itu bener-bener nggak ada berhentinya Bang. Yang namanya sepatu ini kalau kita buka itu udah bisa jadi kobangan ikan lele kali Bang berenang ya. Wah, udah nggak kebayang demam Masuk kayak gimana. semua tuh air. Masuk air Bang di situ. Nah di situ gue terus berjalan break ya pelan-pelan lah ngimbangin ritme yang teman-teman yang lainnya ini ya. Gitu. Nah jadi gue emang di sini bukannya pilih kasih karena emang ada pengawalan khusus Bang. Oke. Kepada bisa gue bilang mungkin gue samarin Tante R aja gue panggil lah. Oke. Jadi gue ekstra banget bener-bener ngawal dia nih Bang nih. Yang namanya barangnya dia itu semua otomatis ke gue. Oke. Ya kan si Tante R ini jadi cuman kayak buat cemilan pakaian pribadinya aja. Sama air minum juga yang gue kasih cuman yang kecil tuh Bang 320 ml lah. Yang segitu yang dia bawa. Dia nanya, Bang ini kita kira-kira sampai pos 3 ini jam berapa ya? Mungkin kan emang agak jauh Bang ya, dari 2 ke 3 ya. Mungkin kita sampai habis asar ya, Tante R ya di sini. Oh ya udah Bang, ya kan tenaga lebih kekurasnya Bang ya. Kalau kita jalan hujan ya, itu kan juga berat juga Bang ya. Langkah kita juga susah, ditambah trek ini bener-bener runyam banget Bang. Itu kalau kita bisa bilang kayak kobangan babi Bang. Bener-bener lumpur itu yang dari atas air ke bawah. Wah, kelihatan jelas banget Bang. Banyak orang-orang yang kepleset juga di situ. Nah, singkat cerita gue nyampe di pos 2. Ini banyak pendaki nih Bang, rame lah di situ ya kan. Kita bikin kopi, bikin mie yang mau mie dulu lah kita buat ganjel isi perut ringan ya sambil ngopi-ngopi. Di situ gue buka gas sama Bang Nardi masih ketemu.
buka 2 kompor lah buat bikin mie sama buat bikin air anget-angetan di situ. Terus ngobrol nggak lama lagi gue bilang, John, mungkin jangan terlalu lama John ya. Ini juga hujannya di situ dikasih berhenti bang, alhamdulillah bang, dikasih reda dulu tuh. Pas waktu break itu. Iya di pos 2 dikasih reda. Gue suka nyengir sendiri bang karena gue inget perkataan porter lokal situ. Gue samarinnya namanya Mas I ya. Mas I sama Mas B ini kebetulan emang jam terbangnya jauh bang, udah handal lah. Oke, dia itu warlock berarti. Warlock. Udah paham betul berarti. Paham betul, tahu sejarahnya. Dan ada cerita mungkin nanti gue kulik di belakang aja bang ya. Oke, biar buat jedoran ya, biar seru ya. Nah di sini gue cuman gambarin ada tempat buat berdoa lagi, sesaji ya. Agama yang non muslim di situ ditaruhin dupa, bunga-bunga, rokok segala macem. Dan pohonnya itu kalau gue lihat emang kayak menyimpan energi yang cukup creepy bang, cukup serem ya. Kalau orang yang mungkin tahu ceritanya itu ya di pos 2 dan warung juga di situ udah nggak buka lagi bang. Sebelumnya ada warung? Iya kan emang ada warung di situ yang tempat pendaki istirahat di sebelah kanan. Itu kan dulunya warung bang, buka Sabtu Minggu. Bang kita nggak usah break lama-lama ya, hujannya udah dikasih reda dikit nih, enakan dikit nih buat jalan ya. Yaudah John, lu jalan duluan kayak tadi. Oke, formasi awal lagi nih bang. Gue mengawal Tante R dan beberapa temen gue bawa jalanan nih. Nggak lama banget gue jalan bang, itu hujan lagi. Gue diguyur lagi, yang tadinya perut udah agak keganjal, semangat moodnya temen-temen termasuk gue sendiri udah mulai baik lagi ya. Dihujanin lagi di trek, udah agak bete juga bang. Di situ ya kan, apalagi gue cuman pakai ponco yang cuman atasan doang. Pinggang ke bawah semua itu ngegloyer udah bener-bener basah bang gue di situ ya. Termasuk tas yang gue bawa itu nggak munafik berat sih bang, ketambah beban air ya di situ. Nah gue jalan lagi di pos 3, gue sampai jam 4 kurang lebih. Itu bener-bener tambah dahsyat hujannya, ditambah anginnya kenceng bang. Di situ ada yang mengisi air juga lah kan, gue ngisi air juga buat persiapan karena kan mata air di situ doang ya bang ya, di pos 3 ya. John ini udah jam segini John, gue bilang ya. Estimasi kita nyampe mau jam berapa, kalau kita jam segini masih di sini aja ya, gue bilang kayak gitu kan. Abis kita nggak bisa egois juga dan nuntut bang, karena medannya itu udah bener-bener yang parah bang. Di situ kita ngelihat jalur aja kayak kaki aja nih ya, walaupun kita udah basah udah malas banget bang buat ngelangkahnya lagi. Dari keadaannya aja, dari medannya aja itu udah cukup chaos ya. Belum lagi nanti pas udah menjelang maghrib diganggu dengan teror-teror yang menurut gue kayak yang begini lagi aja. Gue kalau kenapa ya, dalam hati gue sampai ngomong kayak gitu bang. Nah di sini hujan, akhirnya jalan lagi lah nih jam 4 lebih setengah 5 lah, di situ jalan lagi dari pos 3 pengen menuju pos 4. Nah ini bener-bener yang perasaan yang gue rasain, hawa yang gue rasain itu ngejadiin gue beban yang bikin gue terus-terus kepikiran bang. Karena dari sini gue pernah ngalamin kejadian ya, dari pos 3 tuh setelah maghrib pas gue naik sama Bang Eki, itu ada yang pernah gue ceritain bang sama lu. Oke. Di situ di hutan mati lah tepatnya, gunungan bekas kebakaran ya. Nah di situ lagi gue diem bang ya, gue kayak yang mengingat lagi kejadian itu tanpa sengaja. Mungkin pikiran gue yang mikir kemana-mana jadi mengundang atau gimana bang ya, gue nggak tahu ya. Maghrib tiba nih bang, maghrib tiba di perjalanan pengen menuju ke pos 4. Kenapa mungkin penonton atau yang sering ke Gunung Lawu itu bilang, lu payah bang, lama banget dari pos 3 ke pos 4 aja. Oke. Karena gue bilang lagi, medannya ini parah banget bang. Tanah merah.
tanah merah, gundukan tanah. Itu gue lihat bang. Jadi nih kanan kiri itu banyak pendaki numpuk bang. Karena apa? Karena airnya itu yang dari atas ngantem ke bawah itu cukup bar. Wah. Itu deras bang. Itu pendaki banyak banget yang jatuh, banyak banget yang berdarah. Mungkin yang pada pakai celana pendek itu. Kalau sampai camp area bohong sih bang, gak meriang bang. Karena lukanya itu ya. Udah gitu bener-bener pakaian basah kuyup, semua kuyup, bener-bener kuyup. Di situ pos 4 ini termasuk ketemu open trip yang bisa dibilang beberapa kali itu sering diposting ke Monesia bang. Kasus. Pertama buka open trip murah, terus peserta ditelantarin di pinggir tol. Gua nggak usah sebut merek ya. Iya. Terus belum lama lagi kejadian peserta lah yang dimintain hal yang tidak senonoh. Oke. Dengan ketua dari sini mungkin kurang ajarnya karena kan dia nggak tahu diri udah punya istri di situ, tapi dia bisa melakukan hal tersebut. Ya udahlah, udah mungkin udah tuh dikupas tuntas, sudah berlalu lah. Gue cuman bilang di sini ketemu rombongan trip ini nih. Ya emang gue akuin tripnya emang rame terus bang. Oke. Gue nggak tahu mungkin yang pendaki yang baru-baru mendaki itu dikasih dengan harga murah ya di situ. Tapi kayaknya gue tahu dan Pak. Pasti tahu bang. Pasti tahu bang Wangi. Nah sampai di pos 4 itu bang shelter yang namanya bukan shelter lah, pondokan ya. Yang namanya itu kan tempat yang disakralin di Gunung Lawu bang ya. Pos 4. Pos 4-nya ya. Iya. Dan nggak boleh ngecamp juga di situ ya. Benar. Nah, ada salah satu teman kita nih ya, yang kita panggil mungkin namanya si Raka aja ya. Itu udah nggak bisa bang ya melanjutkan perjalanan. Oke. Di situ. Ini udah bukan gejala lapertermia lagi bang. Udah pengen memasuki hipotermia. Lapertermia masih bisa kita masakin bang ya. Hipotermia mau kita paksain kayak gimana pun yang dia butuhin itu cuman anget lagi, suhunya kembali normal ya bang ya. Di situ hujan masih benar-benar ngegloyak bang. Atasnya seng kan bang ya. Itu yang bak. Ketrigger lagi nih bang gue di sini bang. Pernah gue bawa yang gue naik sama bang Eki dan si kita panggil mungkin si Nina ya. Yang Nina dikasih lihat sosok akibat dia kencing di belakang ini, yang sosoknya itu yang tinggi gede, yang taring itu panjangnya nauzubillah bang. Nah, gue ke-trigger di situ lagi, keinget lagi dengan yang gue alamin di 2 pendakian gue sebelumnya. Gue lama banget lagi nih di sini. Hawa gue di situ kayak yang bener-bener, gue pengen baca cepet-cepet bang. Tapi gue mikirin yang lain juga di situ ya. Udah gitu ditambah bagusnya suasana di situ bang ya, anget banget karena banyak banget itu udah numpuk bang, pendaki semua di dalam. Bener-bener pendaki semua bang di situ, isinya buka kompor sampai berapa kompor di situ. Itu kalau kita nungguin hujan mungkin berhentinya lama banget bang, karena dari siang udah begini ya cuacanya ya. Dan emang bulan itu yang gue naikin emang bulan penghujung tahun bang, udah masuk di berber lah ya. Udah hujan terus tuh. Udah hujan terus bang di situ. Akhirnya gue angkat suara begini. Kalau kita diemin, makin malam makin dingin. Terus kalau kita nunggu hujan, berhentinya mau sampai kapan? Nah, terus bang Nardi bilang begini, ya udah John, lo sama Iwel, lo bawa aja. Gue mau nemenin si Raka ini bang yang trouble nih. Oke. Ya kan, mungkin nanti gue susul John selang beberapa menit agar dia enakan dulu ya. Oke lah nih, gue Mewel itu gue ngejaga space yang gak terlalu jauh bang ya, bener-bener di sini yang rapat karena emang jalanannya itu udah yang wah parah banget bang. Tanah merah kena hujan terus-terusan, diinjek terus-terusan, itu udah jadi lumpur kali bang ya. Perosotan gitu. Perosotan udah bisa, terus kalau kita gini juga blek kadang ngejeblus. Aduh. Maksudnya yang udah yang separah itu bang trek yang gue laluin ya di situ ya. Kira gue bilang lagi, Tante R masih aman ya? Aman bang Aldi jangan capek jagain. Aman tante, gue bilang kayak gitu kan. Jalan nih.
Jalan. Nah, nggak lama bang ya. Ini ada salah satu temen pendakian kita bersama. Ibu nggak tahu nih harus ketawa atau gue gimana ya. Kenapa tuh? Kita samperin aja namanya si N ya. Oke. Nah, ini perempuan bang. Si N ini ngalamin apa ya? Kejadian jatuh itu yang kecublek begitu bang. Kecublek dengan yang jatuh. Pala duluan. Bek. Kan mukanya udah gimana kan bang? Iya. Udah lumpur bang. Nah pas diangkat begini, buset deh, ini iklan kopi ABC gue bilang ini. Gue yang udah begitu. Tapi nggak kenapa-napa dia. Gue nggak kenapa-kenapa karena itu serang beberapa meter bang. Gue kan nyorotin pakai headlamp bang, makanya gue ketawa di situ ya. Agak serem juga tuh. Asli bang, diangkat tadi sama Kang Iwel kan di situ. Kak ini nggak apa-apa. Emang bukan jalannya yang cepet bang di situ ya. Ada beberapa teman pendakian mungkin yang dirasa apa ya bang ya, dari pos 4 itu pen ke pos 5 itu yang nggak seramai dari 3 yang tadi saling bahu membahu bang ke pos 4. Oke. Bisa dibilang cuman gue ketemu beberapa rombongan ya. Dan rombongan gue ini mungkin kalau bisa gue bilang sampai di pos 5 ini paling malam bang ya. Sampai di tempat camp nanti ya. Nah, setelah kejadian itu, gue lihat dari beberapa muka teman-teman, gue kebetulan yang paling depan nih bang. Gue depan yang ngebuka jalan ya. Di sini disul dengan teman-teman beberapa baris lah tuh, terus dirapetin dengan Kang Ivel nih di belakangnya sini ya, dijaga jarak. Nah, ya udahlah tuh, John, aman John belakang, aman John jalan. Nah, yang bikin gue kepikiran bang ya. Gue lupa bang, ada satu teman nih bang nih di pos 4 nih, Kinardi. Gue kontak dari hati yang gue pegang, dari hati yang Kang Iwel pegang, itu nggak ada balasan. Oke, putus tuh. Putus, komunikasi putus. Ya udahlah bang, yang ini lebih banyak yang gue bawa. Gue bilang nih, Nardi jam terbangnya udah jauh lah ya. Oke. Jaga satu orang gue yakin pasti bisa. Dalam hati gue udah begitu bang, positifnya gue ya. Oh, si paling senior dia malah bang. Paling senior banget. Si John Nardi tuh. Nah, dan dia megang beberapa logistik ringan, roti-rotian kalau nggak salah bang ya. Oke, iya. Sama dia megang kompor, jadi ya di situ juga ada beberapa pendaki bang. Gue bilang, selagi masih punya mulut John ya, mungkin ya bisa lah bang minta-minta sedikit ya. Di situ ya udahlah, gue tetap fokus ke yang gue bawa dulu nih bang. Gue pengen sampai pos 5 dulu dah, gue bilang dah. Karena ini udah bener-bener lumpur semua bang. Apalagi yang si Tante R ini yang gue bawa udah bukan usia muda lagi bang. Oh, 40 ke atas? Ada bang, 40 ke atas. Wow. Di situ, nah ya udahlah nih, di perjalanan menuju ke pos 5 ini, mata gue kan emang agak-agak iseng bang ya. Apalagi gue di situ pakai headlamp yang cukup terang ya. Jadi gue bukan yang nggak mau nge-break terlalu lama bang ya. Gue kalau break itu tetap gue yang harus nyari gerakan bang. Entah gue begini-gini, entah gue gimana-gimana. Asal gue nggak diem banget bang, karena dingin banget bang jujur. Kena angin udah basah semua ya. Sempak-sempak gue basah soalnya bang. Pasti kalau ini. Iya di situ. Mana udah kisut banget gue bilang. Ribet nggak tuh? Gue bilang kayak gitu lah nih. Gue nyari gerakan. Nah, pas banget bang. Di sini gue nge-break di tempat pelang yang sama yang gue laluin, puncak base camp. Yang gue pernah tersasar 3 jam muter. Demi Allah gue merinding bang. Gue pernah azan bang di situ, gue bilang ya. Ke distract sama pengalaman lu dulu itu. Ya gue pernah azan di situ, gue pernah sholawatan, gue pernah temen-temen gue 3 cewek ini nangis bang di sini. Terus dihujanin, walaupun kita makan nggak lama lapar lagi bang, perut. Jujur gue nggak munafik ya, perut itu bunyi mulu bang. Dan gue diem di situ sempat begini, John belakang aman John, John tahan lu John, tahan dulu 5 menit ya. Saut Kang Iwel, tahan beberapa menit, ngelamun bang salahnya gue. Ngelamun, kebuka lah tuh pikiran yang pernah gue alamin di situ ya. Yang pernah gue laluin, gue yang ngeliat sosok nenek-nenek yang mukanya opal segitiga. Dengan yang gue ajan dicekikikin gimana-gimana rupanya itu gue udah
Waduh, pas gue mikir begitu bang ya, nih kuping gue sebelah kanan persis banget kayak yang gue di pos 3 kencing sama bang Eki. Ada suara berat. Hati-hati. Buset. Gue begini. Sampai gue tonjokin diri gue. Gue begini bang, gue tamparin. Pak. Enggak, ini enggak nih. Gue halusinasi, gue capek, gue kurang istirahat, gue belum makan, gue bilang. Cuman itu bulu kuduk gue merinding kagak berhenti bang. Di situ gue kebuka lagi pikiran yang itu. Gue istighfar dalam hati, gue salawatan sebisa gue baca doa lah tuh, ya kan. Akhirnya ada sautan dari belakang, John, jalan. Kang Iwel, jalan tuh bang. Nah, cuman di sini pas jalannya lagi, udah agak beda bang. Agak bedanya apa ya? Perasaan gue bang. Perasaan gue ini bedanya mungkin ngerasain yang tadi dibisikin gue ya. Di situ yang gue pikiran jelek itu selalu banget menang bang di otak gue tuh. Gue kebayang-bayang terus, gue kebayang-bayang terus di situ. Nah, di sini udah mana-mana aja. Singkat cerita, akhirnya bang ya, gue sampai di pos 5. Hati gue lega banget bang di sini bang ya. Hati gue yang udah lega, udah yang kayak, gue kayaknya gak usah pakai ganti baju, gue pengen langsung tepar bang. Gue bener-bener udah capek. Gue seneng banget ngeliat Tante R, Bunda, sama temen-temen yang lain. Ya Allah bang, akhirnya bang nyampe juga. Akhirnya ada yang, bang air hangat ya? Kata dia, siap. Gue bikin tuh sama Kang Iwel lah bang ya, di situ. Gue bikinin dan porter. Bagusnya ini porter yang pengalaman bang ya, udah sigap ya. Tenda udah pada jadi dan ruang masaknya juga yang di dalam warung bang, udah pakai tungku lah, udah enak lah bang di situ bang. Udah tinggal makan doang lah ya, ibarat kata yang teman-teman ini ya. Gue cekin lah nih bang tenda satu-satu ya sama Kang Iwel. Gue bilang begini, John, tenda begini John, tidurnya gimana ya? Pegang lah nih awaknya. Ya Allah bang, udah bener-bener demek bang semuanya. Tenda demek kan gak mungkin bang ya yang kita pakai buat tidur lagi ya. Apalagi yang si Tante Eram Bunda ini ya, yang kayak yang gue bilang bang, pertama kali naik, usia bukan muda lagi bang, dan nggak mungkin juga bang, maupun ditatakin seanget-anget cepat sih tembus juga bang ya, semahal-mahal tenda. Gue bilang, Tante, Bunda, gue bilang sama Kang Iwela nih, tidur di warung aja yuk, gue bilang kayak gitu kan. Nah bagusnya porter juga tambah ngeyakinin nih bang ya, buat istirahatnya bermalam di warung aja bang, karena di situ kan emang ada perapian juga bang. Anget juga di situ, udah bener-bener dempet-dempetan tuh bang. Gue ngobrol lagi sama Kang Iwel, gue bilang, John, Nardi putus komunikasi nih John, gimana ya? Ke bawah lagi John. Bukannya kagak pengen ke bawah lagi bang ya, fisik bener-bener udah habis banget bang. Gue bilang begini, John, rokok gue udah sebungkus, lu aja yang ke bawah dah. Gue bilang kayak gitu. Kayak gimana? Kata dia, tai lu John, gue sendirian. Yaudah John, lebih baik ya nunggu pagian aja. Gue bilang kayak gitu kan ya. Si Kang Iwel kan emang kalau tidur agak cepet bang ya. Gue bete sama dia begitu kadang bang ya. Cepet tidur dia bang kalau di gunung. Dia tidur, gue pengen kencing. Gue gak tahu bang, gue ngerasain hawa gue tumben banget, gue cemen banget itu bang. Di pos 5 ya. Nah gue bilang sama porter ini, Mas I, pengen kencing aku, gue bilang kayak gitu kan. Alah kamu dikencing em tadi temenin. Kencing sana kata dia, di belakang warung aja kata dia gitu kan. Gue pengen kencing keluar, buset dingin banget bang, gue jujur bang ya. Gue bawa celana 2, gue kasih ke Tante R nih. Gue tidur pakai tanah yang basah bang. Cuman gue ganti dalaman doang dah tuh, tanah gue tetep basah luarannya dah tuh. Kan ngerembes lagi bang ya, bego juga gue bang di situ emang. Basah lagi dan akhirnya tanah dalam gue kan. Nah gue kencing bang. Gue kencing lah nih akhirnya kan. Gue itu udah pakai yang apaan ya, aluminium foil, emergency blanket. Gue bebet begini bang, gue kuyuban tuh, gue kencing ya tuh. Berat, gue headlamp gue kebawain aja, gue nggak mau. Gue udah bete banget bang, karena di situ kan pohonnya gede-gede betul bang. Iya, pohonnya udah gede-gede betul. Gue kepikiran mulu bang, sosok di pos 4 yang tinggi gede itu bang. Oh,
Bego banget gue bang, makanya gue pikir-pikirin yang begituan bang, harusnya nggak usah ya. Pikiran kemana-mana, baru buat gue pengen sleting begini bang nih, sret, nengok ke atas begini. Ya Allah, gue bilang gue sampai merem begini, ini jalan muter mana ya? Gue malas banget melek bang. Ini belakang pohon-pohon begini nih bang, pohon-pohon gede, itu bercabang begini bukan kepala bang ya, emang sosok itu. Permen subus, pocong ya? Pocong yang kayak ngintip begini nih bang. Nah cuman kok ini gue capek bang, gue bilang gue capek ini. Gue nggak halusinasi, gue capek gue bilang. Jadi pikiran gue kemana-mana nih bang ya. Kaki gue ngunci ya. Gue tuh kayak yang mau jalan ini susah banget bang, kayak ketarik banget bang, ketarik. Lu fokus ke gue, begitulah ibarat kata bang. Fokus ke gue. Gue ditepok bang. Nih, jadi nih ya, belakang warung. Sebelah nih tenda nih, dibangun nih bang nih. Tenda-tenda anak-anak ya. Bang, lu ngapain kencing? Wah, gue langsung. Warung. Itu gue gemeter bang, sampai begini-gini ke dalam tuh. Di, kamu kencing lama banget. Ntar aja mas, gue bilang kayak gitu. Besok aja, gue kata gitu. Gue ngelamun mulu bang di situ. Kalau kamu nggak bisa tidur, sini di. Gue ke depan tunggu dah tuh ya. Gue ngobrol sama Mas I sama Mas B ya, sama porter lokal ya. Gue tahan tuh bang cerita yang tadi barusan gue lihat ya. Gue nggak mau banget bang, karena takutnya ada yang denger juga bang ya. Di situ ya. Jadi nanti nambahin beban pikiran gimana ya. Gue tahan walaupun gue susah tidur bang. Nah akhirnya Mas I sama Mas B ini juga capek bang ya. Istirahat lah nih bang gue. Akhirnya gue di jam berapa gue nggak tahu bang. Gue nggak ngelihat jam, HP gue nggak ngelihat juga udah mati. Pokoknya gue tidur. Nah si Kang Iwel ini bangunin gue bang, pagi ya. Sampai Jono, badan gue itu bang, bener-bener gue ngerasain geges banget bang, meriang. Itu gue tanpa sadar bang, gue tidur ngigo katanya bang. Gue ngigo bener-bener yang gemeter dahsyat gue bang, kayak orang hipotermia. Tapi gue ngerasain gue nggak kenapa-napa. Tapi badanku bener-bener yang, ya Allah, gue kayak kuyu banget bang, kuyu. Kan katanya kalau ngeliat begituan kan lemes banget bang, sakit demam ya. Itu gue ngerasain begitu bang di gunung bang. Kira Kang Iwel mungkin ngeliat kondisi gue juga ketega bang ya. John, ada sebagian nih yang nggak naik ke puncak, lu jagain di sini dah ya. Tuh lu bikin apa-apaan dah ya sama buah-buah segala macam buka-bukannya. Siap John, gue bilang. Di bawah nih sebagian sama Kang Iwel kan. Dia ke puncak kisaran pukul jam 10 jam 11 lah ya. Kang Iwel turun lagi nih bang, sampai nih di Camp Area warung lagi ya. Sampai lagi di situ. Nah di situ kayak biasa emang sebelum turun lagi ke base camp kita kan nyediain makan lagi ya. Makan sekali lagi sama sop-sopan buah lah tuh. Kita gilas abis lah tuh logistik di situ. Kurang lebih 1 jam kurang lebih sebelum zuhur lah itu gue inget. Nah Kang Iwel izin lah nih ngobrol sama gue, John. Ini gimana John? Gue buat turun duluan aja ya. Yaudah John, lu duluan dah bawa beberapa peserta ya. Nah sisanya kayak si Tante R, Bunda M ini yang trouble tuh sama gue lah bang. Karena kan gue bagusnya juga ditemenin 2 porter lokal ini ya. Jadi gue agak santai di situ. Jalan lah tuh Kang Iwel kan. Nah di luar ekspektasi gue bang ya. Di sini kan gue turun siang ya. Tapi gue di sini sampai bisa nyampe base camp lagi jam 10 malam bang. Wah, banyak kejadian yang gak pernah gue pikirin ya. Terutama keadaan si Bunda M ini, kesian bang gue di sini. Jujur aja. Jalan nih pelan-pelan banget bang di sini. Sorry Di, lu bergerak turun dari pos 5 jam berapa tuh? Gua sehabis zuhur kayaknya bang. Gua sehabis zuhur. Kang Iwel sebelum zuhur ya. Kan iya gue pede banget bang, turun cuman 3 jam 4 jam sampai lah ya. Belum sampai maghrib nih kena takeran gua bang. Dan emang seharusnya jam normalnya juga segitu bang ya. Hukum malam gak ada yang tahu bang ya. Kejadiannya kayak gimana. Dan kita gak pernah bisa maksain orang juga biar bisa ritme langkah kakinya sama kayak kita. Tugas kita kan apalagi sebagai guide itu emang cuman buat ngawal ya. Ekstra sabar, udah tanggung jawab kita, gak mungkin kita tinggalin. Ya udahlah nih,
dari pos 5 ke pos 4 itu masih sore bang, masih aman lah, jam 2 siang lah masih sampai di situ ya, masih belum terlalu sore. Bunda, ini gimana kakinya, aman nggak? Gue bilang kayak gitu kan. Ngilu banget lagi, Bang Al, gimana ya? Ini bisa gak sih turun di gendong bla 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 bla. Cuman kan porter yang 2 ini yang awal gue kan nungguin gue di pos 3 ya, jadi dia nungguin gue di depan pos kayak gitu bang. Nah, gue bilang kalau buat gendong, Aldi jujur bun, mungkin gak bisa ya. Gue bilang kayak gitu bang ya. Aldi gak bisa kalau buat gendong, cuman kalau buat nemenin bunda jalan pelan-pelan, Aldi sanggup dah. Walaupun kita sampai malam, gue bilang kayak gitu kan. Itu carrier gue udah ngedouble bang. Gue carrier bunda ini termasuk gue bawa juga ya. Double nih, gue turun lah tuh bang. Berapa carrier bawa? 3? 3 atau 2 gitu bang, gue lupa ya. Karena ada yang di trouble ini, gue yang babat dah pokoknya di belakang ya. Nah sampai di pos 3 lagi ini udah sore, yang banget bang sorenya ya, udah jam 5 di pos 3. Nah di situ bang, porter lokal ini sempet kesal bang dengan trip yang mungkin sering berkendala ya. Oke. Kebetulan kan emang si mas ini yang gue bawa emang tanggung jawabnya besar juga bang di base camp ini ya. Di base camp ini Cemoro Kandang dan Cemoro Sewu ya. Kenapa mas itu bisa kejadian ditinggalin temennya 20 orang kata dia. Oh, yang di pos 4? Iya. Wah, tolol sih itu. Itu abis dimaki-maki. Nggak saya tinggalin pak. Cancok mah sampai ngomong begitu bang. Berarti kan udah kesal banget ya. Nggak usah pakai ngebantah maksud saya. Jawab aja kenapa ditinggalin. Nggak usah ngebela diri. Kalau salah akuin salah. Sampai laki-laki bukan digituin. Nah, kalau boleh tahu nama tripnya apa sih itu bang? Gue males banget kalau nyebut-nyebut merek bang ya. Oke. Nah itu kan di video yang versi Bang Nardi itu kan disebut bang. Oh iya. Nah lihat. Kalau pengen tahu tripnya ke situ aja dah ya. Oke, kalau pengen tahu nama tripnya Ya. di video Bang Nardi dia. Gue malas banget bang ada ketersinggungan gimana lagi ya. Nah, berarti yang dicaci maki ini TL-nya mungkin? TL-nya 3 orang bang. Wow. Riskan juga ngeliatnya bang, emang tengil-tengil bang. Lagunya tengil-tengil. Oke. Kayak yang si paling gunung dah, lu paham bang ya? Tapi lebih senior Bang Nardi kali. Senior lagi aja yang gue bang. Nah di situ gue udah kesian bang dengan satu TL ini yang di mop banget, bener-bener sama si Mas ini udah di mop abis. Gue bilang mas udah mas, kita nggak usah terlalu ini. Udah nanti kamu di base camp jangan pulang dulu, ketemu saya, digituin lah tuh. Oke. Nah si Mas udah bilang kayak gitu kan, cuman dia selamat bang, nggak jadi ketemu. Alam berkata lain nih yang gue alamin sama Mas I. Gue turun itu bener-bener sampai malam banget bang di sini bang. Oh, oke. Jadi nggak sempat ngemop lagi tuh ya? Nggak sempet bang. Nah di sini kan akhirnya di pos 3 ini si Mas I sama Mas B ini nunggu gue di pos 2 lagi. Jadi setiap pos ini selangkah, yang penting gue udah sampai di jalan lagi lah nih. Nah di sini kan gue udah yang lumayan agak berasa juga bang ya, lelah ya. Sepatu yang gue pakai itu sepatu Bang Indra yang gue pakai bang, itu udah yang mangap juga, jebol bang. Udah yang gue iket rapia itu sampai 3 biji bang, gue iket. Udah yang habis kemakan trek bang, dari kemarin ngetrek sampai turun udah jebol lah tuh sepatu yang gue pakai. Di situ gue bilang kayak gini, ya Allah ini kayaknya gue bakal kena malam lagi. Gue udah feeling bang ya di situ ya. Nah di sini HT ngelos banget bang. Gua nggak punya komunikasi lagi sama Iwel sama Nardi nih. Berarti lu nggak ketemu Iwel tuh? Nggak ketemu bang, turun padahal serang beberapa menit doang ya di situ ya. Di sini akhirnya bang, gue putusin lah nih buat ambil inisiatif ya. Harus tega sedikit bang ya mungkin ya. Gua nggak pakai penerangan headlamp bang. Ini demi Allah gue turun cuman pakai HP yang sisa 3%. Flash. Iya. Ya. Gue turun di situ dengan pikiran gue harus nyampe di pos 2 ketemu Mas sama Mas B ini sebelum HP gue mati. Gue bilang, gue lari bang, gue lari lewatin tempat yang
apa ya? Garis polis line. Bukan yang garis polisi bang, itu ada kejadian juga bang di pos 3 Bayangan. Oke. Nah, gue ini bang lari ini ya, tanpa sadar gue bang, gue nggak lagi dalam keadaan lapar, kedinginan, apalagi halusinasi ya. 100% keadaan gue sadar dan mikirin temen yang di belakang ini yang harus kita bawa turun. Gue lari, beberapa kali gue kepleset jatuh, beberapa kali gue dengar suara teriakan dari belakang gue. Begitu. Dengan ada beberapa sorot, ada beberapa sorot mata itu, cuman yang matanya ini bukan mata manusia bang. Bisa kita bilang itu matanya itu lebih ke mata yang besar, mata sapi atau mata kerbau bang ya. Oke. Itu dengan nafasan setiap gua ngebreak jatuh kayak ngehela gitu bang, ngikut napas, gua napas ngikut napas. Oke. Sedangkan Gunung Lawu itu nggak bergema kayak gunung gede kalau kita teriak bang, nggak begitu bang. Ini kayak ya Allah apaan lagi, ini gua tau beneran sendiri bang, maksud gua bang. Kalaupun gua kesasar, gua nggak tahu nih gua bisa ketemu apa enggak ya. Gua bilang ya, gue bawa keril 3, gue turun, gue lari, terus. Alhamdulillah gue sampai di pos 2 nih bang. Ketemu dengan Mas I sama Mas B ya. Gue gelepakin tas, budak, gue ambruk bang langsung. Kamu kenapa? Gak apa-apa mas. Mana si tante itu, bunda sama teman yang lainnya? Di belakang masih. Lo kenapa kamu turun? Bentar dulu mas ya, gue napas dulu, gue bilang kayak gitu kan. Mas, kita kayaknya harus ke atas lagi bareng-bareng yuk. Karena si bunda M ini udah gak bisa banget buat jalan. Loh, kamu serius kata dia. Di sini Mas I lagi ngapain bang? Lagi bakar sampah. Sambil nungguin gua, bagusnya bener-bener solid bang, gua ditungguin bang. Karena kan nih Bang Nardi, Bang Iwal udah turun duluan ya, maksud gue ya. Gua nggak tahu bang kalau gua nggak ketemu sama Mas I sama Mas B sama porter lokal ini bang ya. Kalau dia udah turun duluan tuh. Gua kayaknya entah gue gelepak di tengah jalan situ lagi bang ya, sampai nunggu besok pagi dan nggak tahu bang bakal ngalamin apa di malam ini bang. Istirahat ya, tanpa ada tenda, tanpa ada kompor, gue bilang ya. Udah bener-bener, waduh, udah lemes banget bang, hati gue udah lemes banget, udah kayak yang sedih banget, udah campur aduk semuanya jadi satu di situ. Akhirnya bentar di napas dulu, kamu megang air gak? Air udah habis semua mas, nih minum air. Ngopi dulu tuh di situ, kebetulan azan Isya nih bang ya. Nah di sini ada sedikit cerita bang. Si Mas I ini nyeritain tentang pos 2 yang tadi gue bilang di awal. Oke. Ya. Aduh, kepisah lagi dia. Cewek semua di belakang kata dia. Aku sedikit cerita ya. Kamu beberapa bulan lalu kan emang gue masih ketemu si Mas I ya. Kebetulan di situ kan emang gue selalu sama dia. Di itu pakai jasa dia. Dia bilang kayak gini, gue tanya, lah ini kok tutup mulu mas? Ini yang baru saya pengen jelasin ke kamu. Oke. Ini warung udah bener nggak beroperasi bang. Yang biasanya Sabtu Minggu operasi bang, masih beroperasi dengan jajan, ngebuka warung lah. Selayaknya warung di Gunung Gede kayak gitu, ada gorengan, ada Pocari Sweat ya. Tapi udah nggak beroperasi karena iseng juga bang ya. Iseng, emang Lawu itu gue akuin hawanya itu beda dari gunung yang lain bang. Satu, suara anginnya ribut banget. Kedua, kabutnya itu suka nggak jelas bang. Sekalinya datang bener-bener datang dalam artian langsung bang nutup kayak gitu bang. Maksud gue ya, ada yang bilang Lawu nggak mistis, Lawu eksotis. Cuman kebalikannya dengan kalau gue ke Lawu bang. Nah si mas ini bang, pas nyeritain itu ada sedikit ngebuka sejarah bang. Tentang pos 2 ini? Tentang pos 2 dan situs-situs bang. Dari puncak Lawu itu, Telaga Kuning, dan ada telaga-telaga lainnya bang ternyata bang, yang kita nggak tahu. Tapi si mas ini tahu, karena kenapa? Beliau ini emang benar-benar warlock kaki gunung dan sering nemenin orang ibadah. Yang harus mau nggak mau kayak
naik nurunin bukit yang itu bukan jalur bang, karena tempat buat meditasi. Cuman gue nggak mau cerita lebih dalam ya, karena privasinya mas ini ya. Nah di situ pas abis cerita tuh bang, dari pos 2 ini suara nangka ini kan, nangka kan gede banget bang ya buahnya ya. Kalau jatuh ketiban asbes itu, asbesnya udah lewat banget bang pos 2 ya. Otomatis tuh asbes rubuh bang tuh pos 2. Cuman ini kayak gue cuman digertak, bung, begitu doang bang. Gue sampai teriak bener-bener anjing, gue bilang mas, itu udah ditegur, tandanya gue boleh dilanjutin ceritanya. Ajannya udah berhenti, ayo kita jemput yang di atas. Gue jemput nih bang yang di atas kan, jemput yang di atas. Hati rasanya penerangan cuman satu dari Mas B ini ya, dari temennya si Mas I ya. Mas I, aku paling depan bukan jalur, Mas Aldi di tengah, Mas I di belakang nih bang. Carrier nggak ada yang gue bawa, gue drop semua di pos 2 ya. Pos 2 sepi berarti tuh? Pos 2 sepi bang, gambarannya itu bener-bener cuman bau dupa dong bang yang ninggalin ya. Tapi Mas I sama Mas B berani? Berani bang. Wah, emang gokil ya. Iya. Itu gue naik ke atas. Nah pas gue ketemu ini bang ya, karena kan udah bener-bener keadaannya kios banget ya. Nah ketemu sama si Tante R, Bunda M ini, hati seneng banget bang. Dan emang yang udah Bunda minta maaf ya, udah nyusahin jadi naik ke atas lagi bun, itunya belakangan aja. Sekarang kita pikirin bisa Bunda ini turun dulu sampai base camp, kan pengen makan Indomie. Gue bilang kayak gitu kan, gue semangatin terus bang, gue pompa dalam artian gue boost terus tuh bang di situ. Itu bang ada dokumentasinya bang, bener-bener yang gue papah ya. Gue gendong, gue berani tenaga gue nyisa bang, abis lepas keril mungkin ya. Jadi yang enteng banget bang, gue gendong dulu tuh, gue sempet kan. Itu gue gendong dengan yang udah, nih kaki sebelah kiri, sepatu, udah inian semua bang, tali rapiah. Udah bener-bener kagak ada tapakan ya. Itu tapakannya gue tahan biar ngiket pakai tali doang bang, itu udah licin banget bang. Keadaan trek masih yang bener-bener nyisain basah-basah kemarin bang ya. Buat tanahnya bener-bener masih berasa banget di situ, rimbun banget. Gue gendong bang, itu cuman gue kuat tenaga gue sampai 5 atau 10 menit doang lah tuh. Gantian lagi sama Mas I, gantian lagi sama Mas B. Nah pas pengen akhirnya sampai dulu di pos 2 nih, ngebreak sebentar. Nah ini kan turun ya, gue nggak tahu bang. Kalau dari pos 2 ke bawah ini ya, gue tahu mungkin yang di sebelumnya kan gue pernah juga bang ya, yang tahu-tahu nongol di makam Candi Ketek nih. Oh iya, yang di makam itu. Yang gue cerita sebelumnya ya. Nah ini ngambil jalur situ lagi bang. Oke. Kata beliau si Mas ini buat ngindarin garis polis lain yang bayangan. Nah memang di sini kan emang udah dihindarin tutup kurung ya. Di sini, gue merinding banget bang. Di sini dihindarin karena kan emang gak pengen ada kejadian banget ya. Nah, lu mau tau bang, selama gue turun ini selalu dengerin telapak itu yang lebih 2 kaki. Lebih 2 kaki dalam artian tapak kita berhenti, duanya di belakang. Duanya ding tak 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 begitu di belakang. Kayak ada yang tuh 2 3 4 5, ada yang lanjutin 6 7 di belakang ya, posisi paling belakang ya. Cuma kan kedengeran jelas banget bang, namanya tanah basah. Udah gitu nih jalur yang lama gue pijak ini bang ya, yang bener-bener kayak orang itu nggak kasih itu bang, karena nggak ada sampah manusia, cuma ada ranting-ranting patah, lembab, dan yang ketutup bang. Oke. Itu gue gambarin kayak gitu ya, buat ngindarin yang garis polis lain ini bang. Di situ diambil jalur yang itu. Nah akhirnya gue tiba di sini bang, tahu-tahu gue nongol di atasnya banget pos 1 sebelum bah berhenti ya. Situ gue nongol, itu gue disambut bau anjir darah yang sungguh luar biasa bang. Amis. Break dimbah berhenti, diem semua, gak ada yang ngomong, termasuk Mas I sama Mas B. Itu diem bang, gue kaget, gue di sini. Mas, kata dia, diem deh, bentar kata dia ya. Gue nggak tahu dah tuh, dia kayak sama Mas B itu kayak berdiri terus kayak di depan pos ini bang. Gue ngerti lah tuh bang dia ngapain ya.
Kan pas habis kayak gitu bau itu hilang bang, seketika gitu aja. Oke. Bentar dia atau tahan ya, gue ngerti lah ya bahasa Jawa ya, arti se gitulah. Yang datangnya itu kayak dibuangin, hilangnya gitu aja bang, dengan ditabrak angin terus kayak ngilang gitu aja. Oke. Ini bener-bener di pos 1 gue ya, itu yang bener-bener cuma rombongan gue bang. Udah malam ini ya. Ini yang udah bener-bener pendaki terakhir mungkin gue bilang turun ya. Dengan nanti kenapa gue bisa bilang pendaki terakhir? Nantilah bang nih masih gue lanjut lagi aja ya. Nah di sini di pos 1 akhirnya kan gue nyampe jalan lagi nih bang ke bawah ya, ke bawah lagi sedikit. Pengen ke warung bang, di situ kan ada warung yang buka ya, warung baru ya, yang di atas pancuran tuh. Iya. Ada pos 1 bayangan warung. Niatnya mau mampir ke situ bang sebentar. Pengen makan lah, pengen beli di warung itu. Nah emang gak sia-sia nih bang bawa porter lokal ya. Kuncinya dipegang sama dia, kunci warung. Oke. Di muas gak? Tapi sorry Di, itu keadaan warung udah tutup. Dia tutup. Oh kuncinya di bawah. Iya. Oke. Dibuka lah tuh di situ kan warungnya, dibuka lah tuh, dibikinin es seger banget bang, kena nutrisari blewah gue itu. Tenggorokan gue langsung buset, naik lagi ke atas juga gue ayo, dalam hati mau begitu aja, padahal tetap mau turun. Gue gak naik lagi. Nah di situ udah bener-bener jam 9 ada mungkin bang ya, udah jam 9 atau jam setengah 10 malam itu ada di situ, dikasih sesegeran dulu lah tuh sama Mas I sama Mas B di situ ya. Terus gue bilang, Mas I ini lapar banget perut, gue bilang kayak gitu kan. Buka di, tenang, mau apaan? Apa sih itu bang? Bala-bala, aku bilang kan jual gorengan di situ ya. Cuman nggak ada, itu mah tepungnya habis. Dikasih hati ngelunjak bang, minta apa gue ya. Terus dikata kayak gitu, yang ada aja udah tuh mie sedap, gue tunjuk gitu bang. Habis gue gado udah. Gue gado 15 menit sambil ngelempengin kaki si tante sama si bunda ini. Alhamdulillah turun lagi bang. Turun lagi berarti. Sampailah nih di pos air yang pos pancuran. Di bawahnya kan pos ojek yang ketemu sama jalur babar ya. Iya. Di situ gue bilang kayak gini lagi, bunda, tante, kakak, kan ada yang ini semuanya cewek ya. Saran Aldi semuanya naik ojek aja ya, bilang kayak gitu. Nggak usah nggak enakan, carry lah udah biarin di sini. Yang penting tante, bunda, sama kakak nyampe duluan aja. Nah, gue di sini ketemu lah nih sama Nardi sama Iwel. Oh sampai dia tuh. Sampai bang. Dengan nadanya dia gini. Oh lu Jun, lu gak apa-apa Jun. Gue diem dulu ya. Lu jangan ngoceh aja kata gue. Gue udah capek banget bang ya. Maksud gue udah dah nih mendingan tolongin gue nih, carry lu bawa dah. Gue bilang ya. Gue biar di sini dulu bang. Maksud gue ngerokok, gue ngelempengin kaki ya. Jam berapa itu bang mau tahu? Jam 10 malam. Kenapa gue bisa bilang gue pendaki yang terakhir turun? Nardi sama Iwel ini di pos registrasi ngelihat yang checking data bang. Oke. Rombongan yang ini semua udah turun, termasuk trip yang ditahan sama Mas I di pos 3. Oh. Yang dibilang yang bermasalah. Itu, ya. Sampean di pos registrasi jangan langsung turun ke base camp. Temuin saya dulu, tungguin, ya kan? Iya, kata Mas I gitu. Jadinya selamat bang dia nggak ketemu kan, nggak jadi di sidang nih. Benar. Ya kan? Karena gue nyampe jam 10 malam bang. Ini bener-bener jam 10 nih. Jam udah mau setengah 11. Nah, yang kita pikirin lagi selepas masalah gue udah sampai base camp apa bang di tengah malam ini kena charge lagi biaya travel. Iya gak? Iya. Karena udah tengah malam banget bang. Batas maksimal kan kalau travel gitu angkutan emang jam 7 bang. Paling malamnya udah harus balik lagi kan. Iya. Karena yang dipakainya yang besok pagi subuhnya ini antar jemput di bandara bang. Udah harus konsekuensi kita dan briefing lagi lah nih akhirnya kan diomongin atau Menardi sama Iwel dengan kesupiran dan diomongin lagi ke teman-teman ini ya yang mendaki. Akhirnya diambil jalan tengahnya, kita bermusyawarah dan ketemu titiknya bang. Dan kena malam lagi akhirnya bang, gue turun dari situ dengan kaki yang udah begajulan. Gue udah nggak mikirin apapun, gue cuman pengen turun aja sampai selamat dah. Yang apapun yang gue alamin mungkin ya gue bodo amat bang. Mungkin nih di cerita gue mau dihujat lagi. Gue cuman pengen ngelurusin cerita yang Bang Nardi cerita ya. Karena dia nggak tahu yang kejadian di belakang tuh kayak gimana. Nah benar itu. Ini versi gue bang, di belakang gue kayak gini dengan 2 porter yang gue alamin kayak gini bang di track gue. Mungkin segitu ya bang, cerita dari gue.
Tapi pas lu turun kan lu sempet ke Cemoro Kandang tuh ya? Kan ada juga sempet bilang tuh temannya tuh ya. Ya. Itu gua sempat jemput juga ya bang. Itu yang harusnya estimasi nggak nyampe di jam segitu, janjian kita di awal ya, Iya. sama temennya si Bang Nardi itu. Jadi, iya mau nggak mau bang ya, karena kan di luar kendali di kehendak gue juga bang, nggak ada di dalam planning gua buat kayak gitu. Karena janjinya udah di jam segini kan, di janji awalnya ya, sama temennya si Bang Nardi. Jadi nyampe kan di jam berapa? Jam 12 malam bang. Iya. Dari Ceto ke Cemoro kan lumayan jauh bang, kagak deket. Jadi semuanya berantakan bang. Iya. Udah, gue nggak tahu emang Lau menyimpan apa bang ya. Setiap ke situ pasti ada aja yang gue alamin bang. Wah. Tapi kan dari pendakian Lau ini kan menjadikan lu lebih baik lagi di nextnya gitu ya. Insya Allah bang, walaupun ada segelincir yang harus kita hadapi aja ya. Karena kan masalah harus kita hadapin ya. Kalau kita kabur namanya maling. Bukan laki-laki dong. Bukan laki-laki bang. Sebenarnya banyak pertanyaan nih yang pengen gue tanyain tentang pendakian lu nih. Ini kan sempat ada beberapa momen di mana lu sempat terdistract sama masa lalu tuh di Gunung Lau dan di tempat yang sama juga tuh. Beberapa kali seperti itu tuh. Tapi menurut lu pendakian lu yang paling ekstrim dan gokil yang ini bukan? Apa ya? Ada lagi? Ini nih bang ya, ini nih mungkin kisah pelajarannya doang nih bang, karena di medan treknya itu gue diguyur hujan dari siang, yang harusnya semua yang kita bikin rundown itu tepat waktu ya, jadi semuanya di luar estimasi yang kita harapkan bang. Di situ yang pertama. Terus yang kedua, kita itu dikasih pelajaran yang kita petik itu apa ya, tentang kebersamaan mungkin bang ya. Dan kita nggak mungkin bang ninggalin orang, apalagi amit-amit sampai dalam tutup kurung MD ya. Hanya karena keegoisan kita, biar kita sampai dengan base camp duluan ya. Iya. Karena kan kan 20 orang itu tuh ya. iya bang, kurang lebih segitulah adalah bang. Nah kan si Mas I ini kan sempat pengen cerita lagi tentang mengalami di pos 2 di. Tapi setelah pos turun itu sempat nanya-nanya lagi nggak sama Mas I itu? Itu gua sempet begidiknya yang udah kebangetan bang ya. Bulu gua naiknya di situ karena diceritain detail yang gua nggak tahu bang. Banyak telaga dan ada beberapa petilasan ternyata bang di setiap punggungan Gunung Lau tuh. Tapi gue cuman takut salah ngomong dan gak mau iritain itu, cuman sedikitnya aja tadi yang gue kulik ya. Karena ada beberapa dia seringin nemuin macan mah banyak banget bang, kata dia di situ. Kata Mas I itu? Ya termasuk yang gue denger itu emang kayaknya bukan suara siluman atau jadi-jadian bang, emang suara realnya. Karena kan emang macan kumbang, bukan harimau ya. Iya. Kan emang berteduhnya dia emang pada aslinya itu emang di atas pohon bang. Tempat beristirahatnya ya. Iya. Emang di atas pohon. Jadi yang penting ya kalau kita bukan mengganggu dan bukan ancaman bagi dia juga gak bakal musik sih bang, gitu aja ya. Insting hewan buas kan lebih buas daripada manusia bang. Iya, sebuas-buasnya hewan lebih buas manusia bang. Benar. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nah, Mas Aldi, lu kan sering banget nih mendaki Gunung Lau dan sering banget dapat kejadian yang seperti ini ya. Lu sempat mencari tahu nggak sih ada kaitannya nggak nih tentang Gunung Lau sama lu sendiri itu? Jadi kan emang mungkin ada beberapa kan kakak nyokap gua ya, yang bisa dibilang mungkin sixth sense ya. Oke. Yang punya indra keenam kayak gitu ya. Oh iya. Dan itu yang mungkin bisa ngelihat hal-hal yang kayak gitu lah bang ya. Entah gua nggak tahu secara turun temurun, tapi gue emang nggak pernah memperdalamin itu. Selepas dari itu gue ketemu orang yang kayak sama mungkin kayak tante gue ya, kakaknya almarhum nyokap gue ketemu dengan orang itu tersebut dan gue tanya kenapa setiap saya naik ke gunung ini selalu ada aja kaitannya, apa perkataan saya atau lisan perbuatan saya di sana senonoh atau kayak gimana. Nggak kayak gitu mas, kalau emang kamu itu sebenarnya gue nggak tahu bang yang dibilang wangi-wangi ya, gue nggak pernah mau gila bang tentang hal yang kayak gitu. Jujur ya, gue kalau ngeliat yang kayak gitu aja gue bilangnya gue apes bang.
Gue malah gue apes, bukannya gue pengen kegirangan biar gue dapet cerita, kagak bang. Emang gue terakhir pernah bilang gue udah nggak mau podcast lagi bang, karena lebih banyak itu gue kayak sering banget dihujat ini itu dongeng, sedangkan orang di Indonesia dong bang kayaknya yang lebih sering banyak ngebully ya. Iya. Dibanding negara-negara lain ya. Benar. Padahal yang kita alamin itu juga bukan dengan hal yang sendiri kita alamin dengan lihat mata kepala kita sendiri ya. Karena kan dari banyak orang juga kan. Iya, ada beberapa saksi juga, tapi tetap Indonesia itu dengan nomor satunya itu ya ngebully, dan sedikit ya kayak ngelihat reels aneh gitu ya. Ngelihat orang-orang yang berkelainan aja hawanya pengen ngeronta-ngeronta bang. Makin bikin susah masuk surga kan. Iya. Kayak gitu. Dan yang gua tanya dengan orang itu, kalau kamu pengen tahu kenapa kamu selalu kayak gini, kamu tarik ulur ke belakang. Silsilahnya gue dari kakek gue, buyut gue siapa bang. Nanti bakalan ketemu bang. Gue juga pernah kayak yang di tes, gue ngerti lah bang, kayak di meditasi begitu ya, di mediasi. Yang gue nggak sepenuhnya percaya bang kalau itu setiap manusia katanya punya penjaga ya. Benar. Tapi gue nggak yang pengen banget bang tahu dan memperdalam itu, udah itu aja. Mungkin karena itu juga jadi kegesek atau gimana ya. Entah bang, gue nggak mau nyari tahu itu sih sampai sekarang bang. Sampai sempat nyari tahu tentang sejarah tentang bokap almarhum kakek ya, segala macam. Cuman itu doang bang. Bokap dulu, gue bukannya mau dibilang sombong atau gimana ya. Jangan pernah berlaku aneh-aneh di alam, apalagi nginjek kaki Gunung Salak. Kamu masih keturunan darah biru. Udah itu doang. Darah biru aja katanya. Gue nggak tahu kan, kayak keraton gitu mungkin bang ya. Cuman gue lebih ke Sunda, bukan ke Jawa bang. Bukan ke Kejawen gue ya. Iya. Selama ini lu mengalami kejadian yang di luar nalar nih ketika pendakian Gunung Lau sampai sekarang, sempet kapok nggak lu tuh? Tamparan yang pertama kali gue podcast yang Gunung Lau itu, gue masih gondrong bang sama lu ya. Ada sono dulu ya. Itu gue bilang gue kapok ya. Iya. Mental gue kena, gue akuin kena bang. Cuman kembali lagi bang ke pekerjaan, kebutuhan, dan rasa nagihnya itu bang. Oke. Aktivitas di gunung itu nggak ada di kota bang. Lu ngapain sih naik gunung capek-capek? Mandi susah, makan susah. Iya. Lu belum ketemu titik celahnya mungkin ya. Kenapa orang bisa naik gunung terus menerus ya? Kayak gitu aja sih bang yang gue bilang.